Halo warga Banten. Kalian pasti pernah kan berkunjung dan liburan ke pesisir pantai? Namun, apakah kalian tahu apa itu wilayah pesisir? Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, yang di dalamnya terdapat hubungan yang erat antara aktivitas manusia dengan lingkungan daratan dan lingkungan laut. Wilayah pesisir termasuk zona penting karena tersusun dari berbagai ekosistem, seperti mangrove, terumbu karang, lamun, pantai berpasir, dan lainnya yang saling berkaitan. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa ekosistem lainnya yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terjadi di atas lahan atau lautan. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki habitat dan ekosistem seperti estuari, terumbu karang, dan padang lamun yang menyediakan barang seperti ikan, minyak bumi dan mineral, serta menyediakan jasa seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, dan rekreasi untuk keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. 2. Dicirikan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholders, sehingga seiring terjadinya konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumber daya. 3. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat menghasilkan gross national product dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan pesisir, dan lain-lain. 4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan wilayah urbanisasi. Wilayah pesisir dan laut meliputi 4 ekosistem, diantaranya 1. Ekosistem estuaria. Wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Estuari didominasi oleh substrat berlumpur atau endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. 2. Ekosistem mangrove. Komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Mangrove memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi, penahan lumpur serta penangkap sedimen, daerah pemijahan berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lain, penghasil kayu untuk berbagai macam tujuan, serta sebagai daerah tujuan wisata alam. 3. Ekosistem padang lamun. Sejenis rumput laut yang merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di perairan pesisir pantai atau laut. Padang lamun menjadi pembentuk ekosistem penting sebagai produsen primer di perairan laut tropis selain fitoplankton. Keberadaan padang lamun memberikan banyak fungsi yang meliputi sebagai produsen makanan berlimpah bahan organik, daunnya yang tinggi dan banyak sebagai tempat hidup organisme epifit, peredam arus, pengurang erosi dan pengumpul substrat serta sedimen oleh akarnya, tempat mencari makan dugong serta sejumlah kecil ikan. 4. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem di dasar laut yang penghuni utamanya sejenis binatang berongga penghasil kapur yang dikenal dengan nama karang batu. Terumbu karang memiliki fungsi diantaranya sumber makanan untuk beberapa jenis ikan, udang, dan lobster, bahan obat-obatan, bahan budidaya, sarana rekreasi laut, tempat memijah, pengasuhan dan pembesaran mayoritas jenis ikan, penghalang erosi dari gelombang air laut. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut, supaya fungsi dan manfaatnya masih bisa kita nikmati sampai generasi penerus kita. Lestarikan ekosistemnya, rasakan manfaatnya. Video ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.